Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu diksi yang dipakai atau term yang dipakai untuk menyebut hewan kurban itu adalah bahimatil an'am. Bahimatil an'am ini artinya binatang ternak. Cuman tidak semua binatang ternak yang masuk kategori hewan yang diperbolehkan dijadikan binatang kurban atau hewan kurban. Jadi bahimatil an'am ini yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga itu adalah kerbau, sedangkan yang keempat itu kambing, dan yang kelima itu adalah domba. Jadi 5 jenis binatang kurban inilah yang masuk kategori bahimatil an'am dalam Al-Jasiyah. Dimaksud yang diperbolehkan untuk kita sembelih menjadi hewan kurban pada saat Idul Adha, yaitu 4 hari pada Yaumin Nahar dan Ayamut Tasyrik pada 10, 11, 12, 13. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari yang paling terkecil yaitu domba. Domba itu syaratnya harus jada'ah. Jada'ah itu berganti gigi. Kalau kita menggunakan standar usia 1 tahun lebih, baru itu diperbolehkan dia menjadi hewan kurban. Sedangkan kambing, terus sapi dan kerbau itu harus thaniyah. Thaniyah itu harus berusia 2 tahun. Sedangkan unta itu harus berusia 5 tahun. Nah, standar usia ini kemudian menjadi syarat bagi diperbolehkannya unta, sapi, kerbau, kambing dan domba untuk dijadikan hewan kurban. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah walaupun dia unta, dia sapi, dia kerbau, dia kambing dan domba, tapi ada syarat-syarat tertentu mengenai kesehatannya yang apabila syarat itu tidak terpenuhi maka kurbannya juga tidak sah. Ada 4 yang tidak diperbolehkan dia dijadikan menjadi hewan kurban. Kalau dipaksakan kurbannya menjadi tidak sah. Yang pertama adalah dia buta, maka hewan kurban tak boleh buta. Kalau dia buta maka dia nggak sah menjadi hewan kurban. Terus yang kedua adalah kakinya pincang. Terus kemudian yang ketiga adalah penyakitnya jelas dia, penyakitan dia. Enggak boleh ini juga. Terus yang terakhir adalah kurus dia, enggak berlemak, enggak ada lemaknya, enggak ada dagingnya. Maka kemudian hewan kurban itu harus yang mahal, harus yang gemuk, harus yang jantan. Betina boleh, tapi sebetulnya jantan diutamakan. Harus yang jantan, yang mahal, yang bagus, yang dagingnya banyak, yang lemaknya banyak. Kalau ada cacat-cacat dari hewan kurban di luar yang 4 yang kita sebutkan tadi, maka dia hukumnya makruh. Apa contohnya? Misalkan telinganya robek, atau ekornya robek, atau tanduknya pecah, maka itu hukumnya makruh saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ariqali hada ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.